Isinya ada sisa sayuran dan kulit buah-buahan seperti ini. Nah, ini sudah saya potong kecil-kecil supaya apa? Supaya teman-teman sekalian, ini saya punya bakal calon pupuk organik cair yang nanti akan saya gunakan untuk memupuk tanaman yang saya rawat di rumah. Isinya ada sisa sayuran dan kulit buah-buahan seperti ini. Nah, ini sudah saya potong kecil-kecil supaya apa? Supaya semakin luas permukaan dari sisa sayuran atau buah-buahan yang bersinggungan dengan mikroorganisme, sehingga harapannya penguraiannya itu lebih optimal. Nah, ini saya tutup karena katanya mikroorganisme itu suka dengan yang gelap-gelap, jadi saya harus tutup seperti ini karena wadahnya bening ya teman-teman. Nah, taruh sini. Kemudian yang ini adalah kulit pisang. Ini dia sudah saya fermentasi kurang lebih selama hampir 3 bulan. Ini tanggalnya 24 Oktober 2021, artinya itu adalah saya masukkan ke dalam sini 24 Oktober 2021. Ini untuk yang kulit pisang saya punya 3. Semua tanggalnya sama ya, 24 Oktober 2021, semuanya sama. Nah, ini kalau saya ingat, ini saya tambahkan molase terus nih teman-teman. Loh, ini ada gasnya ya, ya teman-teman. Saya tambahkan molase seperti ini molasenya. Nah, ini molasenya saya sengaja balik supaya ini kan karena sudah mau habis, jadi saya balik supaya lebih memudahkan nanti ketika digunakan. Nah, kita tutup ya teman-teman, tutup dulu karena dia botolnya bening. Sudah. Nah, di sebelahnya sini ada pupuk organik cair lagi. Kalau yang ini dia dari kulit buah dan sayuran, sama ini fermentasinya kurang lebih juga sama seperti yang kulit pisang tadi, kurang lebih hampir 3 bulan. Ini semua dari limbah dapur saya manfaatkan lagi dari alam, dikembalikan ke alam supaya terjadi keseimbangan ya, maka saya menggunakan yang organik. Nah, itu fungsi dari penambahan molase adalah untuk sumber energi bagi mikroorganisme, karena mikroorganisme itu sama seperti kita ya manusia, juga butuh makanan, butuh energi untuk dia melakukan aktivitas metabolisme selnya. Teman-teman sekalian, ini saya berhasil mengumpulkan kulit dari buah-buahan dan sisa sayuran ya. Ada kulit ini, ada kulit gambas, kemudian ada daun bayam, lalu ada wortel, lalu ada kulit melon, kemudian yang ini ada
potongan sisa dari jamur. Nah, ini kenapa saya kumpulkan sementara waktu saya simpan di kulkas dulu, karena ini rencananya akan saya buat pupuk organik cair tapi dengan cara di blender ya, untuk lebih memaksimalkan proses penguraian bahan organik tanah. Semakin halus tentunya akan semakin bagus, maka rencananya akan saya blender dulu. Nah, kalau yang ini adalah potongan dari batang kangkung. Nah, sudah saya kumpulkan, saya simpan di plastik dulu karena ini tempatnya sudah nggak muat ya, sudah hampir penuh. Daripada nanti tumpah-tumpah, akhirnya saya pisahkan, saya simpan di plastik. Teman-teman sekalian, hari Rabu 27 Oktober 2021 saya pergi ke pasar. Nah, di sana tujuan saya adalah ingin membeli kebutuhan dapur dan juga membeli buah nanas untuk dibuat rujak. Kebetulan waktu itu saya sangat ingin sekali makan rujak. Nah, ketika saya menuju ke tempat penjual rujak, di sana saya menemui tumpukan kulit nanas yang sudah dikumpulkan di atas karung, Kemudian saya lirik, saya beranikan diri untuk bertanya kepada bapaknya ketika sudah tidak ada pembeli yang lain. Nah, saya tanya kepada bapaknya, "Pak, apakah kulit nanasnya ini dibuang?" Nah, kemudian bapaknya menjawab kalau kulit nanas itu memang sengaja dikumpulkan di atas karung untuk dibuang. Nah, kemudian saya memberanikan diri lagi untuk boleh enggak kalau kulit nanas ini saya bawa pulang untuk digunakan sebagai pupuk organik cair, akan saya olah sebagai pupuk organik cair. Nah, kemudian dengan senang hati bapaknya memberikan kresek kepada saya dan akhirnya saya pungut tumpukan nanas yang sudah ada di karung itu, di atas karung. Saya masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian bapaknya bercerita bahwa kulit nanas itu digunakan biasanya ditabur di atas pot. Nah, rencananya kalau nanti kulit nanas ini sudah dipanen, sudah menjadi pupuk, bapaknya akan saya berikan pupuk organik cairnya supaya bisa disiramkan ke tanaman yang ada di rumahnya. Dah, Ini adalah nasi sisa yang sudah saya diamkan beberapa hari hingga ditumbuhi jamur seperti ini. Nah, nasi sisa yang sudah menjadi nasi basi akan saya masukkan ke tong sampah ajaib. Nasi basi yang diolah nanti bisa digunakan sebagai pupuk organik cair, kemudian juga digunakan sebagai bioaktivator kompos, dan bisa digunakan sebagai starter atau sumber mikroorganisme untuk membuat pupuk organik cair. Nah, dalam pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar nanas, saya gunakan starter atau sumber mikroorganismenya adalah cairan dari nasi basi ini. Pada permukaan tong sampah ajaib tanpa ditumbuhi kapang atau mold, di mana kapang atau mold ini dia menghasilkan enzim. Enzim itu berfungsi sebagai biokatalis. Bio berasal dari kata bios yang artinya hidup, katalis itu mempercepat. Jadi enzim ini fungsinya adalah mempercepat penguraian bahan organik berupa nasi basi. Maka dari itu, nasi basi yang ada di dalam tong sampah ajaib ini, dia fungsinya sebagai bioaktivator, bisa digunakan sebagai bioaktivator kompos yang bisa mempercepat proses penguraian kompos agar cepat bisa digunakan, kemudian bisa digunakan sebagai bioaktivator di dalam pembuatan pupuk organik cair. Jadi kapang ini dia ternyata menghasilkan enzim sebagai biokatalis. Kemudian pertumbuhan kapang pada bahan makanan itu mudah sekali dilihat, yakni seperti kapas. Nah, kemudian dalam pertumbuhannya kapang mula-mula berwarna putih, tetapi bila telah memproduksi spora, maka akan terbentuk warna tergantung jenis kapang yang tumbuh. Nah, pada permukaan nasi basi ini yang sudah saya campur dengan air cucian beras tanpa
ada kapang yang berwarna hitam, kemudian ada yang berwarna orange, dan ada yang berwarna hijau. Menurut jurnal yang saya baca tentang pemanfaatan nasi bekas sebagai pupuk dan pestisida tanaman rumah tahun 2012, disebutkan bahwa nasi bekas dan sisa makanan berbahan dasar karbohidrat itu berpotensi untuk digunakan sebagai produk pupuk dan pestisida. Nah, jadi sebenarnya pemanfaatan nasi basi untuk tanaman sudah ada sejak lama, namun saya baru mempraktekannya sekarang. Dan ternyata memang benar ketika saya sudah mengolah nasi basi menjadi pupuk organik cair, ternyata ada manfaat yang memang tampak pada tanaman yang saya rawat di rumah.